Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dari TBI 3 dengan NIM 71. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang narrative text. The first definition of narrative text. Narrative text is a text that tell a story or a series of events in the past. The purpose of this text is to entertain or amuse the reader with a story. Jadi, pengertian teks naratif adalah teks yang menceritakan sebuah kisah atau serangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur atau menyenangkan pembaca melalui sebuah cerita. Second, generic structure. There are 3 points. That is orientation. It set the sense and introduce the participant. It tell the reader when, where, and who are involved in the story. And the second, complication. A problem or crisis arises that the main character must face or solve. This is the part where the story becomes interesting. And the third, resolution. The problem is solved either in a happy ending or a sad ending. It shows how the story ends. Or their optional reorientation or coda, a closing remark or a moral lesson from the story. Jadi struktur umum itu ada 3 poin. Yang pertama, orientasi. Bagian ini mengatur latar cerita dan memperkenalkan tokoh-tokohnya. Ia memberitahu pembaca tentang kapan, di mana, dan siapa yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang kedua, komplikasi. Muncul sebuah masalah atau krisis yang harus dihadapi atau diselesaikan oleh tokoh utama. Ini adalah bagian di mana cerita menjadi menarik. Yang ketiga, resolusi. Masalah tersebut terselesaikan baik dengan akhir yang bahagia maupun yang menyedihkan. Bagian ini menunjukkan bagaimana cara cerita tersebut berakhir. Atau opsional itu reorientasi, koda, ucapan penutup atau pesan moral dari cerita tersebut. The third, language further. Using past tense, verb to, because the story happened in the past. Example, when, at, sleep, was, where. Using times connective to show the order of event. Example, once upon time, one day, then, after that, and finally. And using specific character. Example, Cinderella, Malin Kundan, the king. Or using action verb doing word. Example, walk, run, cried, hit. Mostly using a verb of place and time to describe when, where, and when the event happened. Jadi dalam unsur kebahasaan menggunakan kalimat masa lampau, verb 2 karena cerita tersebut terjadi di masa lalu. Contoh, pergi, makan, tidur, atau adalah. Menggunakan penanda urutan waktu untuk menunjukkan urutan kejadian, kayak pada zaman dahulu, suatu hari, kemudian, setelah, atau akhirnya. Menggunakan tokoh-tokoh tertentu kayak Cinderella, Malin Kundang, atau sang raja. Menggunakan kata kerja aksi, contohnya berjalan, berlari, menangis, atau memukul. Sebagian besar menggunakan keterangan tempat dan waktu untuk menggambarkan di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Dan untuk contoh saya, Malin Kundang. Dalam orientasi, pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita yang baik hati dan putranya yang bernama Malin Kundang. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di tepi pantai. Malin adalah anak yang pintar dan penurut.
Dalam komplikasi, suatu hari Malin ingin pergi belajar ke pulau lain untuk mencari kekayaan. Ibunya mengizinkannya pergi dengan berat hati. Bertahun-tahun berlalu, Malin menjadi sangat kaya dan sukses. Ia menikah dengan seorang putri yang cantik, namun ketika ia kembali ke desanya dan melihat ibunya yang sudah tua, Malin merasa malu dan pura-pura tidak mengenalinya. Ibunya merasa sangat sedih dan patah hati. Dalam resolusi, akhirnya ibunya berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan badai besar datang. Malin Kundang berubah menjadi batu sebagai hukuman atas perilaku buruknya. Jadi, which part is the orientation? The orientation part is the first paragraph, introducing the character, place, and time when the story takes place. Once upon a time, there lived a kind-hearted woman and her son. They lived in a small village on the beach. Jadi, bagaimana yang merupakan orientasi? Bagian orientasi ada di paragraf pertama yang memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu kejadian terjadinya cerita. Pada zaman dahulu hiduplah seorang wanita yang baik dan hati, dan putranya. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di tepi pantai. Which part is the resolution? The resolution part is the short paragraph explaining the solution to the problem or how the story ends. Finally, his mother prayed to God. Malin Kundang turned into stone as a punishment. Bagaimana yang merupakan resolusi? Fungsinya resolusi ada di paragraf ketiga. Fungsinya menjelaskan penyelesaian masalah atau bagaimana cerita tersebut berakhir. Teksnya akhirnya ibunya berdoa kepada Tuhan. Malin Kundang berubah menjadi batu sebagai hukuman. Baik, untuk student activity introduction. Read the text carefully and answer the question below. There are 5 questions. The first, who are the character is the story. Second, why did Malin Kundang leave his village? The third, what happened to Malin after many years? Fourth, why was his mother very sad? And the last, what was the ending of the story? Jadi aktivitas siswa itu ada instruksi, baca teks dengan cermat dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Mengapa Malin Kundang meninggalkan desanya? 3. Apa yang terjadi pada Malin setelah bertahun-tahun? 4. Mengapa ibunya merasa sangat sedih? Yang kelima, bagaimana akhir dari cerita tersebut? Untuk the answer key, first, the characters are Malin Kundang and his mother. Second, he wanted to go sailing to see his fortune and become rich. And the third, he became very rich, successful, and married a beautiful princess. And the fourth, because Malin felt ashamed and prayed not to know her, Malin Kundang turned into stone because of his bad behavior. That is last answer. Jadi jawabannya untuk pertanyaan pertama sampai yang kelima. Yang pertama, tokoh-tokohnya adalah Malin Kundang dan ibunya. Yang kedua, ia ingin pergi belajar untuk mencari kekayaan dan menjadi kaya. Yang ketiga, ia menjadi sangat kaya, sukses, dan menikah dengan seorang putri yang cantik. Yang keempat, karena Malin merasa malu dan pura-pura tidak mengenalinya. Dan yang terakhir, Malin Kundang berubah menjadi batu karena perilaku buruknya. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.